Yang paling gue suka dari Boruto adalah Apa? sifatnya Boruto. Dia nggak mau jadi Hokage. Kayak udahlah biarkan bokapku saja lah. Di balik kesuksesan seorang pria, selalu ada wanita hebat di belakangnya. Ini dia 10 wanita paling gede jasa. Ini dia blend rating 10 heroin anime shonen versi Megane. Oke, jadi kita udah sempet bikin blend rating juga. Betul. Cuma goblok. Karena ternyata yang ending-endingnya malah yang setro-setro. Ya, jadi kita nggak tahu list apa yang udah dibikin oleh dari scriptwriter kita. Betul. Kali ini kita akan membahas 10 heroin yang gede jasanya nih. Gede jasanya di yang animenya. yang berkontribusi lebih ya dalam sebuah cerita. Iya, yang punya kontribusi banyak di dalam anime itu. Ya. Betul. Oke, langsung aja kita mulai aja lah. Silakan, nama pertama Bapak Huma. Yang pertama kita punya Mikasa. 1, 2, 3, 4. Mikasa menurut gua cukup berjasa sih. Buat gua nggak terlalu sampai gimana banget sih, karena si karakter utama si Eren dan sebagainya itu tetap masih punya ibaratnya apa ya, spirit lah dalam diri dia. Jadi Mikasa ada sekedar ada karakter perempuannya lah gitu ya. Tapi bukannya Eren itu kan gara-gara Mikasa, makanya gara-gara dia suka sama Mikasa ya. Makanya dia sampai melakukan hal-hal yang kayak rambling dan segala macamnya itu loh. Iya. Menurut gua Mikasa cukup berjasa dalam ceritanya karena dia menggerakkan Eren sebagai tokoh protagonis. Oh, menggerakkan secara romans gitu ya. Menjalankan cerita jadinya. Dari romans itu dia jadi menjalankan sebuah cerita. Si Eren jadi berjuang demi Mikasa gitu. Yang gue lihat kayak Eren ada tanpa Mikasa tuh dia bisa berjuang sendiri, maksudnya. Ya betul. Lu kalau fight nggak perlu harus ada Mikasa gitu loh. Betul. Tapi dia fight untuk Mikasa. Iya, bisa. Sebenarnya menurut gue bisa aja kasih dia di 3 atau 2. Cuma gue belajar dari kesalahan gue kemarin. Gimana menurut penonton? Silahkan tulis di kolom komentar. Kita akan masuk ke karakter berikutnya. Silahkan Bapak Huma. Oke, yang kedua ini ada bau-bau skincare ya namanya ya. Popo Skin. Oke, apa itu? Ezra Scarlet dari Fairy Tail. Kalau Ezra Biore gitu. 1, 2, 3, 7. Wah. Menurut gue dia cukup kontributif sih dalam ceritanya. Cuma hanya sebagai tokoh pendukung. Kalau misalnya kita, menurut gue ya, kalau kita bandingin sama Mikasa tadi, Mikasa itu menjalankan seluruh cerita ya. Iya, karena ya memang udah sepaket dia sama Eren sama geng-gengnya lah pokoknya. Iya. Gara-gara dia Eren jadi menjalankan satu cerita sampai habis. Cuma kalau Erza dia nggak menggerakkan Natsu untuk menggerakkan lagi ceritanya. Betul. Dia hanya tokoh yang mendukung Natsu doang. Ada dia tuh kayak benar-benar ya pendukung, tapi bukan pendukung yang utama ya. Maksudnya nggak sampai kayak karakter utama akan menang apabila ada dia, atau karakter utama akan terpuruk apabila nggak ada dia. Nggak juga gitu. Kayak cerita berjalan aja. Adanya dia semakin menambah bumbu dari si karakter utama itu sendiri. Iya. Kecuali Bapak Iqbal masukin Lucy. Lucy masih bisa. Lucy itu karena yang menggerakkan Natsu. Iya. Berarti kita lanjut aja ke karakter berikutnya Bapak Iqbal. Silakan. Oke, yang ketiga kita punya Asuna dari Sword Art Online. 1, 2, 3, 4. Lu berani juga lu masukin di 4 ya? Berarti lu masih berharap di 1, 2, 3 lu masih ada yang kontribusi. Betul. Padahal menurut gua Asuna Mikasa cukup kontribusi sih. Asuna bisa ya di 3, cuma gue taruh di 4 dulu deh. Silahkan berarti Bapak Huma. Karakter berikutnya. Oke, keempat kita punya Ash Dead dari Akamega. 1, 2, 3, 9. Taruh 5 deh. 5, 9. Menurut gua dia cukup ini sih. Ini sih menurut gua dia berkontribusi lumayan banyak. Terutama di ending, tapi cuma di ending doang. Karena endingnya kayak akhirnya dia yang menghentikan si tokoh utama kan untuk semakin menggila, dan dia juga yang
Ya akhirnya mati berdua itu menurut gue epic sih. Scene mati berdua itu di dalam es. Cuma dari secara keseluruhan anime itu dia nggak membuat anime itu berjalan. Cuma sekedar dia jadi villain aja. Menurut gue banyak yang lebih oke sih dibanding SD untuk animenya. Gue pengen taruh di 5 karena menurut gue bisa aja ntar ada lagi yang lebih rendah lagi cuy dari itu. Bisa. Dan Akame ga Kill ini kan banyak karakter perempuan nih, dan tiba-tiba dimasukin karakter ini kayak oke, kayak bisa gue taruh tengah-tengah dari 5, 1, 5, 10 ya, tengah-tengah lah. Oke. Berarti lanjut Bapak Huma. Next, nomor 5 kita punya Your Forger dari Spy X. 1, 2, 3, 2. 5. Menurut lu dia cukup berkontribusi? Cukup berkontribusi Your Forger. Karena Your Forger ini sebagai karakter perempuan kedua istilahnya di dalam ini selain Anya kan. Nah, ini kan karakter yang ibaratnya suportif nih. Kalau Anya kan nggak mungkin, nggak ada karakter utama. Anya sebagai karakter utama, satu-satu yang suportif ya kalau nggak Yor ya Lloyd. Yor ini lumayan punya apa ya namanya, penggerak juga selain dari ceritanya si Lloyd ya sebagai seorang mata-mata. Si Yor ini juga ingin menutupi identitasnya, dan itu kayak apa ya, jadi kayak kucing-kucingan juga sih sama Lloyd dan kucing-kucingan juga sama si namanya Anya. Iya, dia selalu ada sih di hampir setiap cerita. Cuma kalau ngomongin kontribusi ya jelas Anya sih menurut gua. Anya tuh tetap bisa dihitung sebagai heroin kan. Bisa. Karena dia tokoh utama wanita gitu. Dia sangat menjalankan cerita sih Anya sih. Dibanding Yor ya. Jadi Yor gua taruh 5 karena mungkin masih ada lagi yang di atasnya. Silahkan Bapak Huma. Oke, yang keenam kita punya Hinata dari Naruto. 1, 2, 3, 8. Wah. Kita kalau udah paling bawah-bawah cocok nih ya. Menurut gua tetap cuma kalau di ceritanya Naruto ya, dia itu cuma at some points dia bisa menggerakkan Naruto. Kayak misalnya waktu lawan Pain gitu yang bikin dia marah banget, Naruto marah batu, Hinata. Tapi kayak cuma di situ doang. Apalagi kalau di satu cerita Naruto, jujur banget nih, menurut gue lebih kontributif Sakura. Iya. Satu cerita Naruto ya. Ternyata sebenarnya baik ada atau tidaknya sih ada sebagai ya sekedar figuran pendukung sih menurut gue, karena motif utama Naruto itu kan dia pengen jadi Hokage. Jadi sebenarnya ada atau nggak ada Hinata pun kayak ya misi sampingan lah. Iya. Ada atau nggak adanya. Di sisi lain juga Naruto bisa suka sama Hinata karena kedekatan itu sendiri kan, bukan karena emang dia ngejar Hinata. Ya benar. Justru Naruto ngejarnya Sakura. Benar. Itu doang paling. Dan menurut gua ini gua nggak tahu ya udah pernah ngomong apa belum di video-video kita sebelumnya, cuma ini pendapat gua kayak menurut gua Naruto dan Hinata bisa jadi suami istri itu karena dipaksakan sama si penulisnya. Karena selama masa kecil itu, selama di sebelum Shippuden ya, kita nggak dikasih lihat kedekatan Naruto sama Hinata. Iya. Terus waktu zaman Shippuden yang masalah Pain, tapi habis itu baru ditunjukin lagi di movie. Di movie baru ternyata ada flashback kayak Hinata itu sering ngejar-ngejar Naruto segala macem kayak gitu. Iya. Kayak pernah ada ketemuan segala macem. Padahal dari awal Naruto itu yang lebih mencolok adalah kita tahu Hinata suka sama Naruto, tapi Naruto yang ngejar-ngejar banget Sakura gitu loh. Menurut gua pernikahan Naruto dan Hinata ini dipaksakan supaya bisa melanjutkan cerita Naruto menjadi Boruto. Supaya lahirlah Boruto yang punya kemampuan Naruto dan Byakugan Hinata. Next, karakter berikutnya. Next, berikutnya nomor 7 kita punya Nobara dari Jujutsu Kaisen. 1, 2, 3. 1. Gue udah baca spoilernya dan mungkin kita akan berbeda banget nih. Tapi sebenarnya tanpa itu pun misi kalau nggak ada Nobara tuh pasti akan ada kesulitan, soalnya dia bisa ngunci arwah kan pakai pakunya dia tuh. Iya. Jadi sebenarnya emang dengan adanya dia tuh membantu banget untuk penyelesaian sebuah misi. Buat kalian yang belum nonton, belum baca spoilernya, terserah itu kalian mau baca apa enggak. Tapi kalau kalian tahu dan baca, kalian akan mengerti kenapa gue masukin nomor 1. Oke, next karakter berikutnya. Next, berikutnya nomor 8 kita punya Nezuko dari Kimetsu no Yaiba.
1, 2, 3. 1 aja. Oke, gue karena nggak bisa taruh di 1. Iya. Ini bener-bener menjalankan cerita banget. Iya betul. Sampai Bapak Michael Jackson itu turun tangan sendiri ya, untuk mencari dia. Gila banget orang ini. Bahkan dari awal aja kenapa mau jadi pemburu iblis? Karena pengen nyelamatin adeknya. Iya, betul sekali. Cerita Demon Slayer tuh berjalan karena ada dia, Tay. Iya, kalau nggak ada dia nggak bisa. Ditambah dia tuh nggak sekedar, kalau misalnya kita tadi ngomongin kontribusi cuma sekedar dia menjalankan si tokoh utama untuk menggerakkan satu cerita anime. Kalau ini nggak, ini bahkan dia literally kontribusi di pertarungan dia lawan ini laba-laba, tau nggak lo? Iya. Laba-laba yang mana nih? Oh, yang anak awal-awal kecil itu. Iya, yang anak kecil. Yang keluarga. Iya, yang keluarga. Iya. Itu kan dia kontribusi banget. Iya. Pakai kekuatan dia yang apa meledak-ledak itu kan. Terus bahkan di Distrik hiburan juga. distrik hiburan juga. Itu kan maksud gua di situ kan lagi di ladang yang panas kan. Iya. Itu kita belum tahu tuh Nezuko kebal. Dan si Tanjiro lebih prefer untuk awalnya ya ngejaga si Nezuko dari api matahari dibandingin ngebunuh si iblis. Tapi Nezuko malah ngedorong kayak jangan pedulin gue, lu bunuh aja itu. Wah, itu menurut gue epic sih. Nezuko epic banget, heroin idaman. Lanjut. Oke, next kita punya nomor 9, kita punya power dari Chainsaw Man. Power deh. Nggak guna power. 10 gua. 10 gue. 10 aja. Iya. Dia cuma memanfaatkan si karakter utama doang sih jatuh. Bergeraknya tuh lebih ke arah dirugikan sebenarnya si karakter utama karena ada Iya. dia. Iya lagi ya. Bergeraknya karena dirugikan. Justru lebih baik kalau nggak usah ada dia. Kalau Iqbal masukin Makima itu masih mending. Ya. Karena Makima itu kan yang cukup menggerakin tokoh utama juga kan. Nah, kalau power sih kayak ya udah cuma karakter sampingannya pendamping. Ya sama-sama 10. Berarti ini yang menentukan nih. Lu 9, gua 6. Kita lihat karakter terakhir. Siapakah dia? Terakhir, Rukia dari Bleach. Lu mati lu. Gue masih mending lah. Rukia. Masih mending lah di atasnya Erza Hinata SD. Rukia gue di bawah Hinata. Padahal tapi kalau kita ngomong Bleach ya, secara keseluruhan sih dia nggak gitu kontributif ya, secara keseluruhan. Cuma kalau arc pertama, Iya. itu dia yang pertama kali bikin Ichigo jadi Shinigami. Iya. Dia yang karena gara dia Ichigo menggembarkan satu dunia roh. Terus bahkan di TBW dia tuh juga berkontribusi gila banget lawan Asnot dengan kemampuan Bankai terbaru dia, gila sih. Betul. 9. 9. Paling nggak nomor 1 gue tetap Nezuko. Jadi gimana menurut kalian yang lebih oke? Apakah blind rating dari Audi atau blind rating gua? Silakan tulis di kolom komentar, atau misalnya kalian punya blind rating sendiri, silakan juga tulis di kolom komentar urutan-urutan menurut kalian. Segitu aja dari Anime Kane. Azas.